Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlianti Mustika Pratiwi dengan NPM 21801032064. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah leadership yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Nikmatul Khairiyah MP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pet Goal Theory. Apa sih Pet Goal Theory itu? Pet Goal Theory paling tepat dideskripsikan sebagai suatu proses pemimpin memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu berdasarkan kebutuhan pekerja dan lingkungan kerja, sehingga pemimpin dapat membawa pekerja menuju tujuan yang diharapkan. Konsep Pet Goal Theory of Leadership. Teori ini dianggap sebagai pet goal karena terfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi dari pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 4 aspek kepemimpinan berdasarkan pet goal teori menurut Robert House. Yang pertama, kepemimpinan yang menjadi pengarah atau directive leader. Aspek kepemimpinan ini memiliki karakteristik bahwa pemimpin yang menginformasikan kepada bawahannya mengenai apa yang diharapkan dari pekerjaannya, seperti mengatakan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan tugas, dan sebagainya. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung atau supportive leader. Aspek kepemimpinan ini memiliki karakteristik bahwa pemimpin dapat membuat pekerjaan menyenangkan bagi para pekerja. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kepeduliannya pada pekerja dan berperilaku ramah. Yang ketiga, kepemimpinan yang partisipatif. Karakteristik pemimpin partisipatif ini biasanya berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran maupun ide mereka sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir atau yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi prestasi. Aspek kepemimpinan ini memiliki karakteristik bahwa kepemimpinan mengharapkan mereka bekerja di keadaan paling optimal dan menunjukkan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk memenuhi harapan. Model Pet Goal Theory. Model Pet Goal menganjurkan bahwa kepemimpinan terdiri dari dua fungsi dasar, yaitu fungsi pertama, memberi kejelasan alur. Fungsi kedua, meningkatkan jumlah hasil atau reward bawahannya. Model kepemimpinan Pet Goal berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Kelebihan dan kekurangan Pet Goal Theory. Kelebihan. Yang pertama, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Yang kedua, pemimpin menjadi dapat bekerja lebih bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan, dan membuat imbalan tersebut dalam satu kesatuan terhadap pencapaian bawahan. Kekurangan. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai perilaku manusia yang terlalu kompleks dan kelihatan tidak realistis. Yang kedua, tidak mempertimbangkan reaksi emosional terhadap dilema keputusan, seperti penolakan atau distorsi dari informasi yang relevan tentang harapan dan valensi. Yang ketiga, kepercayaan pada kategori luas dari perilaku pemimpin yang tidak terlalu sesuai dengan proses yang menengahi. Yang keempat, lebih mudah membuat hubungan antar perilaku pemimpin dengan memotivasi bawahan dengan menggunakan perilaku khusus seperti menjernihkan harapan peran, mengakui keberhasilan, memberikan penghargaan yang berhubungan, membuat model perilaku agar mudah ditiru oleh bawahan, dan menyampaikan harapan yang tinggi tentang kinerja bawahan. Faktor-faktor yang mendukung Pet Goal Theory. Menurut teori ini, ada dua variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas pemimpin. Yang pertama, karakteristik pribadi para bawahan, yaitu diantaranya letak kendali, kesediaan untuk menerima pengaruh, kemudian kemampuan atau abilities. Yang kedua, lingkungan internal organisasi, ada beberapa yang perlu diketahui, yaitu struktur tugas, wewenang formal, dan kelompok kerja.
Contoh gaya kepemimpinan Pat Girl yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri. Karyawan BRI Kantor Cabang Kediri memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, di mana sistem kerja yang digunakan adalah sistem target, namun pemimpin memberlakukan bimbingan dan sharing antar anggota dengan atasan. Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara mengarahkan karyawan pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tugas, dan pelaksanaan kerja yang efektif, sehingga karyawan merasa nyaman dan berkomitmen pada organisasi. Sampai di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.